Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, NIM 127 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perusahaan jasa pendidikan, yaitu di Primagama Boyolali. Selanjutnya mengenai profil perusahaan Primagama. Nah, di sini Primagama ini merupakan pendidikan luar sekolah yang bergerak di bidang bimbingan belajar. Nah, dulunya bimbingan belajar Primagama di sini didirikan di Yogyakarta tahun 1982 di tanggal 10 Maret. Untuk Primagama Boyolali di sini bergerak pada tanggal 11 Maret tahun 2017. Selanjutnya, dulunya itu bernama Primagama, sekarang bernama New Primagama karena bergabung dengan Zenius. Selanjutnya itu Primagama di sini membuka bimbel mulai dari SD, SMP, SMA dan juga bimbingan belajar perguruan tinggi dan juga untuk masuk PNS. Selanjutnya mengenai visi dan misi dari Primagama Boyolali di sini, yaitu visinya menjadi lembaga pendidikan khusus yang berstandar pendidikan nasional, disiplin, bermutu, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dengan lulusan yang mampu bersaing global dan mandiri. Untuk misinya sendiri yaitu yang pertama itu menyelenggarakan program khusus pendidikan berbahasa Inggris, yang kedua menyediakan program bimbingan belajar yang profesional, yang ketiga mampu bersaing dengan mandiri di era globalisasi, yang keempat mampu menciptakan peserta didik yang mempunyai keterampilan unggul dalam berbahasa Inggris, yang terakhir yaitu mampu menciptakan sistem pengembangan karir yang jelas. Selanjutnya yaitu yang B mengenai jasa pelayanan Primagama Boyolali. Nah, di sini jasa pelayanannya ada 3. Yang pertama itu layanan problem solving. Nah, di sini layanan problem solving di sini disesuaikan dengan kebutuhan para siswa untuk ditanyakan apakah kebutuhan yang sedang dihadapi. Nah, di situ ditanyakan untuk dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Yang itu dengan cara secara individual dan klasikal. Untuk secara individual sendiri di sini para peserta diberikan pengayaan atau materi secara khusus dan privat. Yang kedua itu secara klasikal. Secara klasikal di sini siswa diberikan materi secara bersama-sama untuk dilakukan pembelajaran secara bersama-sama. Yang kedua mengenai jasa pelayanan di Primagama yaitu dengan sistem remedial. Di sini dengan sistem remedial dengan konsep smart solution. Di sini para siswa diberikan pengayaan untuk diberikan pengulangan materi sehingga bisa mempelajarinya sesuai dengan materi pengayaan yang ada untuk bisa melakukan apa yang telah dikerjakan sebelumnya dan untuk memperbaiki nilai yang sudah diberikan. Terkait jasa pelayanan yang ada di Primagama Boyolali yang ketiga yaitu mengenai sistem life skill education. Nah, di sini sistem life skill education di sini diberikan materi mengenai konsep kepemimpinan dan juga berwirausaha. Selain diberikan materi yang sudah disediakan yaitu sesuai dengan paket yang dipilih, di sana itu juga diajarkan bagaimana memberikan berkepemimpinan yang baik dan juga cara berwirausaha. Di situ bertujuan untuk selain pendidikan yang sudah dipenuhi untuk jenjang karir ke depan, juga ada skill yang harus diasah. Nah, di sini sehingga diberikan adanya konsep kepemimpinan dan juga berwirausaha untuk jenjang ke depannya nanti. Selanjutnya yaitu analisis mengenai analisa lingkungan pemasaran. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama mengenai lingkungan mikro perusahaan. Nah, lingkungan mikro perusahaan di sini yang pertama adanya mengenai perusahaan. Nah, perusahaan di sini struktur organisasi yang ada di sana yaitu yang pertama itu adanya manajer cabang, yang kedua itu bagian keuangan, bagian office boy, dan terakhir itu bagian akademik dan juga marketing. Yang kedua itu adanya pemasok. Nah, pemasok di sini adanya tentor atau pengajar yang ahli di bidangnya untuk mengajar secara profesional. Yang ketiga mengenai pelanggan. Nah, pelanggan di sini para siswa yang belajar di Primagama mulai dari SD, SMP, SMA dan juga alumni untuk mendaftar di jenjang lebih
tinggi. Untuk pesaingnya di sini yaitu di GO dan juga di Neutron. Yang kedua yaitu analisa lingkungan pemasaran di Primagama Boyolali, yaitu mengenai lingkungan makro. Nah, di sini lingkungan makro yang pertama mengenai demografis. Nah, demografis di sini lembaga Primagama ditujukan untuk masyarakat wilayah yang ada di Boyolali dengan usia siswa SD sampai SMA dan juga bisa di alumni. Yang ketiga dengan pendapat orang tua yang menengah ke atas. Nah, selanjutnya bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua mengenai lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi di sini di Primagama disesuaikan dengan pendapatan yang ada di wilayah Boyolali sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga mengenai lingkungan teknologi. Nah, di sini di Primagama Boyolali memberikan skill terkait yang harus diberikan mengenai materi-materi yang diberikan untuk memajukan teknologi yang ada yang sesuai dengan masa kini. Selanjutnya mengenai analisis lingkungan pemasaran, yang ketiga mengenai analisis SWOT. Nah, di sini kekuatan dari Primagama Boyolali di sini mempunyai tenaga center atau pengajar yang berkualitas, metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, biaya yang ada itu sesuai dengan manfaat yang diberikan. Selanjutnya mengenai kelemahannya sendiri, di sini program yang disediakan itu ada yang sama dengan pesaing lain, yaitu di Neutron ataupun di GO. Kemudian untuk peluangnya sendiri, lokasinya yang ada di sana itu strategis dan juga pemerintah menetapkan standar kelulusan sehingga banyak mahasiswa yang berlomba-lomba untuk memberikan nilai yang baik sehingga bisa bimbel di Primagama. Yang keempat yaitu mengenai ancaman. Nah, ancaman di sini banyak pesaing bimbingan belajar yang ada di wilayah Boyolali yang sama, yaitu Neutron ataupun GO. Selanjutnya yang keempat mengenai analisis lingkungan pemasaran yang ada di Primagama mengenai marketing mix. Di sini yang pertama produknya. Produk di sana ada program bimbel reguler, intensif, UM-UGM dan program freebie. Untuk harganya di sini sekitar 3 juta untuk pertemuan 2 kali dalam seminggu dan maksimal itu 15 kali pertemuan. Namun harga tersebut disesuaikan dengan kelas yang dipilih. Selanjutnya mengenai price atau lokasi di sini ada di Jalan Pandanaran nomor 48 Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai promosi di sini dilakukan secara online dan juga offline. Untuk selanjutnya mengenai orang. Nah, di sini seseorang yang ada di Primagama mengenai pengajar, siswa dan juga office boy. Selanjutnya proses. Nah, proses di sini bimbingan belajar disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Untuk tampilan fisik di sini tampilannya disesuaikan dengan kepentingan dan sesuai sehingga memberikan kenyamanan bagi siswa yang ada. Selanjutnya yang D mengenai program pemasaran jasa dan relationship marketing. Nah, di sini yang pertama program pemasaran jasa di sana itu ada disesuaikan dengan target-target yang ada itu yaitu dengan rank SD, SMP, SMA dan juga alumni. Nah, untuk SD di sini untuk target pembelajarannya itu diberikan sukses untuk UTS maupun UAS dan juga SMP dan SMA. Nah, yang berbeda itu di kelas alumni. Nah, alumni di sini target pembelajarannya ditujukan untuk sukses UTBK di SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, di sini untuk sarana belajarnya itu diberikan pengayaan dan juga panduan dilengkapi dengan paket pengayaan untuk diberikan latihan-latihan untuk para siswa. Yang mengenai program relationship marketing di sini di Primagama Boyolali itu memberikan program dengan konsep self interest. Nah, di sini diberikan suatu program perhatian untuk menanyakan apa kebutuhan dari setiap siswa, karena kebutuhan dari setiap siswa di sini berbeda-beda. Dengan hal tersebut bertujuan untuk memberikan semua kebutuhan para siswa itu terpenuhi. Nah, di sini diberikan suatu penilaian juga kepada orang tua untuk diberikan penilaian kritik dan saran yang membangun. Nah, di sini bisa untuk evaluasi di Primagama Boyolali sendiri. Nah, selain di Primagama ini memenuhi kebutuhan emosional dari pelanggan, tidak hanya terfokus dalam penjualan. Nah, di sini terfokus juga dengan
pelayanan yang diberikan. Selanjutnya terkait yang tadi, relationship marketing di sini di Primagama Boyolali tidak hanya berfokus pada penjualan saja, namun diberikan adanya suatu perhatian kepada pelanggan untuk pemenuhan kebutuhan yang sesuai. Nah, di sini dalam menjalankan fungsi memenuhi target serta untuk dapat mengenal para siswa yang belajar di Bimbel Primagama. Terkait implementasi dari relationship marketing di sini, Primagama mewujudkannya melalui beberapa kegiatan yang ada, yaitu melalui kegiatan berupa pemberian motivasi, kumpul bersama untuk melakukan pembagian takjil kalau bulan puasa, dan juga bertemu dengan para alumni untuk sharing-sharing apa yang sudah didapatkan di Primagama Boyolali sehingga bisa merekatkan hubungan saudara yang lebih baik. Selanjutnya mengenai aspek SDM yang ada di Primagama Boyolali di sini ada 3 poin. Nah, di sini yang pertama, sumber daya manusia yang ada di Primagama Boyolali di sini yang pertama itu siswa. Nah, siswa di sini berperan penting di Primagama Boyolali untuk melakukan penilaian atas pengajar yang sudah memberikan materi sehingga untuk evaluasi tahun kedepannya sehingga Primagama bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua itu mengenai para pekerja. Nah, para pekerja di sini mulai dari lembaga keuangan, pengajar, dan juga para office boy memeran penting untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk diberikan kepada siswa yang belajar di sana. Yang ketiga itu mengenai orang tua. Nah, orang tua di sini berperan penting untuk mengarahkan anaknya untuk bisa belajar di Bimbel Primagama Boyolali. Selanjutnya mengenai aspek SDM yang ada di Primagama itu poin pertama yaitu mengenai kompetensi. Nah, kompetensi di sini ditujukan untuk para pengajar untuk mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya sehingga bisa memberikan materi kepada siswa yang sesuai dengan arahan dan juga materi yang diberikan. Yang selanjutnya mengenai motivasi. Nah, motivasi di sini diberikan kepada para pekerja dan juga para siswa. Nah, para pekerja itu diberikan motivasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa agar bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga mengenai loyalitas. Loyalitas di sini ditujukan untuk para pekerja dan juga siswa. Loyalitas para pekerja harus memberikan sesuai dengan tujuan sehingga siswa bisa loyal. Yang keempat mengenai disiplin kerja. Nah, di sini para pekerja harus disiplin memberikan sesuai dengan kewajiban yang telah ada. Yang ketiga mengenai aspek SDM yang ada di Primagama Boyolali di sini mengenai proses pemilihan pengajarnya. Proses pemilihan pengajar di sini yang pertama itu dilakukan tes secara tertulis untuk diberikan penilaian apakah layak atau tidak. Setelah melakukan tes tertulis diberikan adanya suatu wawancara untuk ditanyai hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan di pengajar Primagama Boyolali maupun pekerja yang lain. Yang ketiga itu penilaian pengajar. Nah, di sini pengajar dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk diberikan penilaian. Nah, di sini jika sudah lolos nanti ada surat panggilan untuk diberikan surat tugas bisa mengajar di Primagama Boyolali. Selanjutnya di sini mengenai manajemen kualitas jasa yang ada di Primagama Boyolali diberikan beberapa dimensi, yaitu yang pertama itu tangibles yang bukti langsung. Nah, di sini bisa dilihat dari fasilitas yang ada itu lengkap dan juga para pengajarnya ramah serta diberikan adanya grup WA untuk melakukan komunikasi secara langsung antara pengajar, siswa, dan juga orang tua. Yang kedua mengenai kehandalan. Nah, kehandalan di sini menerapkan program self interest tadi dengan menanyakan kebutuhan langsung setiap siswa sehingga bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Yang ketiga itu responsif. Nah, daya tanggap di sini diberikan dari Primagama Boyolali mengenai saran dan usulan. Nah, di situ langsung kita tanggapi. Yang ketiga mengenai empati. Nah, empati di sini setiap kelas itu diberikan dengan yang berbeda sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan empati yang sesuai para siswa yang ada. Selanjutnya yang ketujuh mengenai analisis pasar konsumen dan juga perilaku konsumen. Nah, di sini terdapat 4 faktor alasan memilih bimbel. Nah, di sini yang faktor yang pertama mengenai harga. Nah, harga yang ada di bimbel Primagama itu bersifat variasi, yaitu tergantung kelas yang diinginkan sehingga bisa memilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua mengenai lokasi. Nah, lokasi di sini di Primagama
berlokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh siswa yang akan belajar di sana, tidak kesulitan untuk datang. Nah, yang ketiga mengenai promosi. Promosi di Primagama Boyolali di sini dilakukan secara online dan juga offline sehingga bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Yang keempat mengenai pendapatan. Nah, pendapatan di sini berpengaruh perilaku konsumen. Nah, di Primagama di sini disesuaikan dengan pendapatan orang tua sehingga menentukan kelas yang berbeda-beda sehingga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan para siswa. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mengenai testimoni dari pelanggan. Nah, di sini testimoni dari pelanggan di sini saya mewawancarai konsumen yang dulunya itu sudah melakukan bimbingan belajar di sana kurang lebih selama 2,5 tahun. Nah, dari testimoni yang ada itu bisa dilihat respon dari pelanggan di atas itu bahwa bimbel Primagama yang ada itu sistem belajarannya sudah sesuai dan diselingi dengan game dan tidak cepat mudah bosan. Selanjutnya itu materi yang diberikan itu mudah untuk dipahami dan juga harga yang ditetapkan itu sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja di Primagama Boyolali. Yang pertama itu Primagama Boyolali itu perlu melakukan peningkatan kualitas mengenai pemasaran dengan memperhatikan pada analisis SWOT, yaitu mengoptimalkan kekuatan dan juga peluang dengan cara melakukan pengembangan program-program yang tersedia serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar. Yang kedua itu Primagama Boyolali itu perlu mengadakan program tambahan berupa tryout ataupun yang lain untuk menarik perhatian para siswa yang lebih banyak, sehingga dengan program tryout di sini bisa digunakan untuk pelatihan para siswa bisa terlatih dan mengerjakan soal-soal ujian yang akan dikerjakan. Yang ketiga itu Primagama perlu melakukan perekrutan pengajar sesuai dengan ahli di bidangnya untuk tujuan bisa memberikan materi yang secara profesional. Selanjutnya yang keempat mengenai Primagama tersebut perlu memberikan informasi yang lengkap, yaitu bisa melalui website atau aplikasi yang lain sehingga bisa diakses untuk para siswa yang akan belajar di sana sehingga dengan mudah mendapatkan informasi yang sesuai. Yang terakhir itu evaluasi mengenai memberikan harga diskon ataupun potongan harga untuk menarik para minat siswa sehingga ataupun bisa memberikan penghargaan atas apa yang telah dicapai oleh siswa sehingga pembelajaran itu bisa nyaman dan bisa lebih menarik perhatian para siswa untuk lebih banyak merekrut siswa yang akan belajar di Primagama Boyolali. Yang terakhir mengenai kesimpulan. Nah, di sini bimbingan belajar Primagama sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan sudah menyediakan banyak program yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa. Nah, contohnya itu mengenai program relationship marketing dengan cara menerapkan program self interaksi, yaitu mengenai program belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di situ bisa memberikan kenyamanan bagi para siswa karena merasa kebutuhannya sesuai dan itu tidak hanya dari kenyamanan itu karena bisa tidak ada paksaan dari dalam dan bisa siswa itu bisa merasa nyaman dengan program-program yang diberikan. Dan juga Primagama perlu melakukan evaluasi secara rutin sehingga bisa bersaing secara sehat dengan bimbel-bimbel yang lain yang ada di Primagama, contohnya Neutron ataupun DGO. Sekian mengenai pemaparan materi mengenai analisa perusahaan jasa di Primagama Boyolali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.